ini seperti biasa, saya usai sholat subuh gabungan koordinator wilayah Bojonggede, Citayam, dan Depok hari ini bertempat di Masjid Al-Mujahidin Raga Jaya Bojonggede, Kabupaten Bogor. Adapun tema ceramah pada hari ini adalah masih tentang soal Palestina, tentang jihad dan lain sebagainya. Dan seperti biasa kita mengadakan donasi untuk perjuangan masyarakat Palestina yang sekarang ditindas oleh Zionis Yahudi Israel. Kita yang berada di Indonesia, jihadnya adalah dengan membantu doa dan membantu dana, dan tidak diperkenankan untuk berjihad secara fisik datang ke Palestina. Demikian pesan dari penceramah Ustadz Abdurrahman Susu. Daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa al-habib alladhi turja syafa'atuhu warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahu wa maulana azim. Hadratul para alim ulama, khusus kita yang mulia Syekhul Mukarram wal Muhtaram, guru saya, orang tua saya, Wakil Haji Jahdul Bashir, yang saya hormati, guru saya juga orang tua saya, Wakil Haji Ismail, juga yang saya hormati, seperti Haji Syarikin, Haji Abdul Qasim, juga para asatidz lainnya, Haji Abdul Rahman, ya, Sesuki, juga para asatidz yang ada di depan saya, mungkin dari berbagai kampung, juga para jamaah TKM Masjid dan Musola. Syukur alhamdulillah bahwa hari ini kita sama-sama dapat diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bapak dan jamaah bisa hadir ke Masjid Jami Al-Mujahidin yang memang setiap tahun sudah menjadi aturan, ya. Alhamdulillah Pak, sampai saat ini masih tetap siap, ya, nggak absen ya. Alhamdulillah. Doakan ya semua kedepannya terus berlancar, tidak ada absen lagi, ya. Mohon maaf, saya ini memang nggak aktif di minggu Pak, tapi ada pada saya Ustadz Abdul Halim, ya, Ustadz Abdul Halim itu dia di sini Pak, ya, tetap di sini. Kalau saya nggak hadir, dia yang hadir. Para jamaah yang semoga Allah, ini salah satu kegembiraan hati saya dan jamaah warga masyarakat Seringin, karena hari ini didatangi oleh orang-orang yang mulia, orang-orang yang luar biasa, orang ahli ibadah, apalagi guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ini, kamu ini akan turun rahmat pada hari ini. Allah berikan keberkahan warga-warga saya, dan mudah-mudahan warga saya yang belum ikut bisa ikut subuh gabungan. Mungkin itu saja singkatnya. Yang terakhir, atas nama DKM, mohon maaf ya seluas-luasnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik jamuan yang al-qadanya, Ustaz, para guru, ya, juga itu sebenarnya dinikmati gitu, ya. Kalau mau dimakan silakan, kalau mau ya dibawa pulang gitu, ya. Jadi begini adanya Pak, ya. Dan ini semua hasil dari warga Pak, ya. Dari warga sampai saat ini masih tetap seperti ini, ya. Jadi saya kalau nggak warga ya nggak mampu, ya. Ini warga semua Pak yang siap seperti ini.
Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Ishaq sebagai koordinator sebuah gabungan, Kiai Haji Sadikin, Kiai Haji Jahlul Basim, Kiai Haji Haji Qasim, dan seluruh para guru lainnya yang saya tidak catat, saya tidak absen namun sedang mengurangi ta'zim. Moga-moga guru kita dipanjangkan umur dan sehatkan badan dan istiqomah. DKM Masjid yang saya hormati, hadirin jamaah yang dibahagiakan dan dirahmati Allah. Sambil ngadepin nasi uduk yang udah hampir separuh habis, saya mencoba ingin mensinyalir dari para ulama bahwa sesungguhnya garis-garis kehidupan itu ada aturan, terutama dalam hidup mengikuti aturan syariat. Karena banyak orang sekarang hanya sekedar tahu Islam namun tidak tahu cabang, karena dia tidak pernah merasa nanam pohon itu. Karena ulama tahu kenapa harus ada cabang, dan cabang ini boleh, cabang ini nggak boleh, dan itu adalah pendapat dia, dan kemudian dia yang menanam daripada ajaran tersebut kepada kita. Lalu yang saya akan sampaikan dari cabang-cabang Islam yang berkembang di Indonesia ini, pada dasarnya seluruhnya dari pendapat orang alim. Cuma kemarin doang itu Panji Gumilang geblek itu cabang busuk sempal itu sahabat. Saya coba mengangkat bahwa tema yang saya sampaikan ini, kita ini sering nyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyin, betul nggak? Sering itu. Kalau ditanya, tahu gue mengikuti harus tanggung jawab itu. Ini bekas daripada kita nuntut ilmu. Garis-garis Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas ada 4. Pertama adanya Al-Quran, yang kedua adanya hadis, yang ketiga adanya ijma, dan keempat adanya kias. Ini biar jelas ini. Subuh gabungan sampai gombol-gombol motor sampai 200. Tengah-tengah ada bukan orang yang model nahdiyin, di tengah-tengah nanya, "Bapak dari mana?" "Maulid." "Bapak dari mana?" "Subuh gabungan." "Emang Bapak apa?" "Ahli Sunnah." "Nahdiyin sama Nahdlatul Ulama." "Emang ada berapa permasalahannya?" "Ya pokoknya saya makan nasi uduk kalau bahagia." Gak punya tanggung jawab menuntut ilmu gitu. Guru ente ngasih tahu cuma nggak belek. Ya, karena ngaji kita ini ada 3 persoalan kaum orang ngaji Ahlus Sunnah. Pertama kaum lor, kedua kaum der, keempat kaum ler. Yang paling bahaya kaum der, nyender kalau ngaji. Nah kaum ler, nah paling parah kaum ler itu. Mulai la ilaha tahlil aja begitu bangun nasi udah keluar ler gitu. Jadi kenapa kok ada ijma dan qiyas, sementara orang-orang cabang yang lain dia nggak gunakan itu? Makanya Al-Imam Syafi'i di Indonesia ini ajarannya luar biasa. Ketika hanya Al-Quran dan hadis, Pak, hancur ini hukum, nggak bakal bisa diterapkan di masyarakat. Kaku. Sekarang Bapak berbicara tentang sholat, pernahkah Bapak lihat di Quran menerangkan rukuk model begitu? Coba baca Quran, warukai sujud, bagaimana rukuknya ini ya? Maka ijma ulama tadi itu. Makanya saya nyambung tadi, mikir apa ngomong apa dikasih tahu sama guru kita, gue jadi nyambung urusan tadi. Sujud begini caranya, takbiratul ihram begini caranya, rukuk begini caranya, bacaannya begini caranya. Apa Nabi hanya menyontohkan
ulama mengijma, mengijtihadkan, dan dia konsensus. Ini loh Imam Syafi'i bilang, Nabi caranya takbiratul ihramnya begini. Makanya kalau ada orang takbiratul ihram yang model begini kagak, ya itu mungkin lain cabang sono. Kita mah dari dulu begitu. Allahu Akbar. Ini jempol tangan di belakang, betul nggak? Kaki sejengkal. Mungkin ada yang cabangnya lain, sono kaki. Ada nggak gitu? Nari kayak nari orang lagi napas dulu buat 7 kali bulan surah itu. Allah. Wah, boleh, serah urusan dia. Tapi kita yang berijtimakan ulama Imam Syafi'i, yang kita jelas. Haji Masturo ajengan di sana itu, Masturiah memproduksi ini diambil dari ulama-ulama yang jelas. Itu ijma namanya, kias tersebut begitu juga. Jadi kalau hanya mengandalkan hadis Quran, hancur Pak. Coba. Kalau Bapak hanya sekedar ikut Al-Quran, tidak ada ijma ulama dan kias, ini termasuk nih, maulid aja. Ini jadi masalah maulid. Emang dia baca kitabnya cuma sepotong juga kagak, yang dilihat bid'ah doang. Masa makan nasi uduk bid'ah? Yang Nabi gak ada nasi uduk, pala lu gede gitu. Jadi seluruhnya bid'ah. Makanya dapatlah di Indonesia ini ada yang namanya Nahdien. Terapan Nahdien korelasinya luar biasa, adem ayem. Sekarang terjadi lagi ramai apa? Palestina. Jihad. Jangan sembarangan jihad gue. Ada orang susukan lagi lapor sama saya. Yai, saya meminta izin sama Jokowi. Mau kemana lu? Ke Palestina. Mau ngapain? Perang. Gua kata gua ngangkat serbetan dia kagak mampu, apalagi perang gua senjata. Nahdien membagi persoalan itu, maka situs syariah ada garis-garis tertentu itu Nahdien kalau kita mau berjihad. Nggak sembarangan berangkat. Ada maka situs syariah, target-target yang diatur oleh Nahdien. Kenapa dilarang ke Palestina? Mau ngapain kita yang ahli sunnah? Ada target-target tertentu yang harus kita ikuti ulama kita. Apa yang pertama? Ternyata jihad itu dikatakan ashabul bid'awatillah. Mengajarkan mengenal Allah, mengajarkan kita beriman kepada Allah, memantapkan iman kepada Allah, itu jihad. Itu ahli sunnah. Coba Bapak. Kita beriman mengenal Allah. Yakin apa kagak? Kata siapa tuh? Kata siapa yakinnya? Kata penceramah? Bukan, kata kita harusnya. Saya beriman kepada Allah. Itu kata siapa? Kata Kiai Basim. Bukan, harus kata kita. Itu baru dakwah itu dalam hati. Itu baru jihad. Kalau sekedar mengenal Allah hanya kata ustaz, mengenal Allah hanya kata kiai, tidak diyakini dengan diri sendiri, gagal keimanannya, saudara. Ayo saya mah ikutin rapat kiai baik. Hati bapak bagaimana? Buku kata Haji Basim begitu. Nah ini kumpul nih iman begini. Ini garis-garis jihad. Jadi mengenal Allah itu jihad. Memperdalam akidah jihad, memperdalam tauhid akidah itu jihad. Ini melongok baik puyeng apa bagaimana? Apa kebanyakan paham lagi? Makanya tadi itu lor itu. Haji enakan sama ibu-ibu. Begini aja di rumah. Ya, tapi bapak-bapak. Bagaimana Pak? Jadi kayak malih sama bolot gue ya. Ngaji mah paling enak sama orang buta Pak. Tapi kupingnya nggak denger. Yang kedua gue matanya melotot, kuping budak gitu enak aja gitu. Tertawa menawain apa yang budak. Nah tadi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi. Itu akidah ya. Itu yakin oleh siapa? Jangan oleh ulama ngomongnya, sama kita yakinin. Makanya ketika kita meyakini adanya Allah, beriman kepada Allah, itu jihad. Artinya apa? Betul-betul kita mengenal Allah.
betul-betul kita mengenal bagaimana kita cara beriman kepada Allah. Satu. Yang kedua, garis-garis jihad menurut Nahdlatul Ulama. Melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan haji. Itu jihad. Kok nilai jihad Ustaz? Emang sholat ya kan jihad itu? Jihad apalagi dari susukan kemari Pak. Udah jihad banget itu. Mana dingin, suruh ngomong, belakang itu dingin ini. Itu jihad. Bener nggak? Udah jauh-jauh dari sini suruh ngomong nyampe sini. Yang kan kalau suruh gabungan begini nggak kayak Maulid Pak, udah jelas. Ustaz tanggal 9 ya di masjid saya. Iya. Begini mah kan matematik masjid saya itu tetap-tetap. Paham nggak lu pada? Nah persoalan ini ada dua ulama yang mengatakan kamu jangan berjudi. Karena penjudi ini bukan sekedar penjudi main gaplek, main remi, main cekik, main lorek. Kamu pun kiai jangan berjudi. Saya ini jangan berjudi dari rumah. Makanya tadi harus ikhlas karena Allah. Coba ada nggak kiai yang berjudi? Ada pada saya tadi. Kalau saya belum tahu bagaimana siklusnya ini suku gabungan, judi mulu saya dari rumah. Berapa duit ini ya? Kan begitu itu judi. Menerka. Bermatematik hitungan tentang duit itu judi Bapak sama-sama. Mengundi nasib judi. Lah saya juga dari sana kemari kalau bukan dengan iman kokoh mengundi nasib saya Pak. Pegok. Biar dalam ini. Jadi kalau lagi hitung-hitung duit itu judi. Tapi kata Haji Basim, kalau kita mengharapkan besar dan kecil judi. Tapi kalau kita menerima apa adanya kata Haji Basim itu ikhlas. Tapi itu apa begitu baik ya? Gitu kan Basim sialan banget. Jadi sholat, jihad, puasa, jihad. Melaksanakan rukun Islam itu jihad Pak. Emang berat puasa? Lebih berat bagi orang yang kagak pernah puasa mah. Bener nggak? Sholat berat kalau nggak pernah melaksanakan sholat. Masjid deket banget ini gue lihat paling 2 garis masjid. 2 shot nih kalau maghrib gue lewat, apalagi subuh. Si Ustaz doang diri yang 2-2. Tapi insya Allah nih karena dekat komplek, alhamdulillah. Ya dekat komplek maksudnya. Orang sini alhamdulillah kalau saya lihat nih kalau subuh kumpul semua di luar masjid sampai keluar-luar. Salat jihad berat salat. Siapa bilang salat itu? 5 waktu berat. Makanya dosanya juga berat. Ninggalinnya. Sialnya itu bukan pelacur, Pak. Sialnya itu bukan sekedar perampok, sialnya itu bukan pemabok dan penjudi. Sialnya kampung gara-gara orang banyak nggak sholat. Itu paling sial-sialnya kampung. Ngapain ada dongkrot lu, judi lu nggak sholat, lebih gila dari penjudi lu. Ada mama nggak sholat, anak nggak sholat, semua rumah tuh. Mertua mantu, waduh kandang itu bukan rumah. Kalau saya kata kandang babi, kebangetan saya kasar Pak. Kagak ada, tapi di sini malah di rumah mana-mana itu gue lihat begitu. Mertua sama mantu pagi-pagi bukan subuh bareng-bareng. Bawa kukusan sama galah, mau kemana itu? Kayak nyari kerotok berdua-dua sialan gitu. Kita jihad jangan lagi ke sono ke Palestina, kita dulu ini lagi ngomong ini dulu. Sholat aja, Ramadan. Sehari udah payah buat Ramadan. Apalagi ketemu liung, udah nyung apa yang dijedolin bala. Segala gini diomelin, udahlah kalau begini mak lu yang usaha, gue yang masak di rumah. Najis dia aki-aki. Masuk Ramadan, segala saya gigi kagak buku-buku. Mah kagak buku. Mah. Dari mana kan? Dari dokter. Itu nggak puasa, nggak boleh. Emang pengennya lu. Puasa itu jihad. Jihad itu. Ini nama maksud syariah. Batas-batas jihad itu begitu. Itu berat puasa. Setahun, sebulan puasa. Makanya disebut berperang. Memerangi hawa nafsu berat. Lagu mah kalau ngomong, baba mah alhamdulillah. Kalau nggak sakit mah puasa baik. Ada yang ketemu sama saya jam 4 sore lagi ngerokok, gue mah diem baik. Ngomong Thailand dik nih aki-aki.
depan kiai, mentang-mentang dia kiainya, ponakannya mamang, Ustaz, alhamdulillah. Oh, dia kagak sakit mau puasa terus. Ya orang lain terus dia mah begitu, Lagi ngerokok, lepus saya nyampe, kata anjing saya begini, Bang, Ustaz Mamang datang. Oh iya, saya mah kagak tahu dia matiin rokok, ya rokoknya rokok jigo dikantongin. Lah ngobrol sama saya, bagaimana lu pada namanya ini? Pulau Musola masih rame, begitu nanya. Musola masih rame, emang dia tempat hiburan. Mamang alhamdulillah, Mamang puasa Mang? Alhamdulillah puasa. Pokoknya Mamang kalau nggak sakit puasa. Lama-lama kan itu namanya rokok matinya sebelah jigo, lo ngepul di kantong. Jadi Mamang gua setan nih kata gua. Lah gue nanya, ini Mamang puasa. Lah itu api apa Mang? Api neraka pada dia. Ini DKI beruntung banget di giliran gue dapet selama hari ini ya, cuma 3,5 juta lolos ini. Bisa Eko kalau ngundang gue ke sak panjang 3,5 baik. Lah ini mah untung ini, ngeberkatin kagak. Saya memang ngarah begitu Pak, ngarah silaturahmi betul nggak? Bang kalau Ustaz sering silaturahmi, Bapak juga yang ingat. Begitu mau maulid manggil dia yuk apa murahan. Nah itu yang buat enak tuh. Jihad, sholat, puasa. Wow, makanya tadi berjihad pakai ilmu dan pakai ilmu. Sholat gak pakai ilmu, bagaimana cara sholinya, bagaimana cara membaca Fatihah, bagaimana cara rukunya, bagaimana istiqomah itu makinanya, bagaimana kita membaca salawatnya, bagaimana kita tahiyat akhirnya. Kalau saat itu gak baca ilmu, kita gak berjihad itu. Makanya ngaji, jihad. Ngaji 1 jam, 1 bab itu sama juga pahalanya 100 rakaat. Cuma itu pada ngapah gitu ya. Pembukaan nuansa awal ngaji penutupan, bagaimana nilainya itu? Kalau alisan daging pada ngisi, emang dagingnya doang masuk surga? Perlu kita ini ngaji. Kadang-kadang di kampung ratib, maaf bukan saya ngecilin ratib. Kalau malam Jumat ratib yasin oke. Tapi pengajian harus. Itu bukan pengajian, taklim itu nuntut pada tadi. Ilmu fikih, hadis. Kalau cuma yasin habis ngaji, itu bukan ngaji baca Quran bego. Yang namanya ngaji ada yang dituntut, yang dikaji apa? Kita apa kayak guru kita panggil. Gue mah Sapinah be sama Fathul Muin yang kira-kira sembahyang gue belum bener begitu. Yasin dia gula-gulin. Gue mah kalau malam Jumat yasinan di masjid. Begitu ngaji be, oh enggak kan beda itu. Ngaji coba, ngaji 1 jam luar. Pantat pada panas, kaki pada pegel Pak. Ngaji itu berat, cuma 100 rakaat, hebat gak? Kalau 1 bab ngaji tentang apa nih tadi? Tentang cuma mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, masya Allah. Lah kan itu kalau setelah teliti, iya ya. Ternyata mengangkat tangan itu pakai ilmu, ya kan? Dan mengangkat tangan pakai ilmu, jangankan kepada Allah, Pak, kepada manusia kan mengangkat tangan beda-beda. Sama komandan bagaimana? Siap komandan. RT, ilmu itu gitu. Coba kalau RT, siap RT, lu belagu amat tuh RT. Ngangkat tangan aja beda-beda. Takbiratul ihram kalau nggak tahu ilmunya udah gagal takbiratul ihram kita. Ada kauliyah, ada fi'liyah, ada qadriyah. Tapi pun ada 3. Mana fi'liyah? Mengangkat tangan biar bagus. Allah. Fi'liyahnya, kauliyahnya ucapan takbir biar mantap. Allah. Kata Sapinah tengaja apa? Ketika takbiratul ihram, suaramu keraskan, jiharkan, betul. Minimal kedengeran kupingmu sendiri. Ada yang takbiratul begini, kayak gue liatin begini, tapi suruh gabungan begini. Itu fi'liyahnya oke, kauliyahnya mana Bang? Udah jelas. Allah. Begitu. Udah monyong doang. Masalah hati mah gue nggak tahu dah kemana, tahu kata guru kita mencoba dah. Tekankan hati biar kita sedang menghadap Allah. Bagaimana gue emang motor belum dibayar 3 bulan? Allah boleh, kalau dia mau boleh, memang kalian tahu begitu bar kan Pak, ayah bayaran kepala kita. Karena kita ini
sholatnya hanya sekedar ya begitu. Ingat utang, ingat bini pergi, udah 2 hari gak pulang, nanya mati. Loh Bapak ya Allah, bini gue pergi minggat ngambek apa yang sampai rumah emaknya. Begitu ngobrol. Kata malaikat dulu sholat ngobrol dalam hati. Ya kan? Itu jihad. Puasa jihad berat dari pagi sampai sore. Siapa bilang kagak berat? Membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, emang gak pakai jihad? Lah perang kita Pak. Apalagi punya teman udah kagak puasa, ngajak jalan. Nah ini yang sialan banget. Makan dulu ya di warteg, gue mari gak sahur lagi malam. Lu ngapa bukan sahur goblok? Sahur gue kata kagak enak banget, kagak enak buat badan gue. Selamanya kagak enak badan. Begitu habis lebaran agak gue bingung gitu orang. Sudah terawih jihad belum jihad terawih. Lah bukan ke terawih jihad, berat ya terawih. Ada 23, berat banget kita mah di masjid ini gue liatin. Dua hari Wan ya, 2 malam babrak kumpul. RT gue ngikut sampai ke sono-sono dekat gedung. Begitu 3 hari ke sono mah ya begitu ya, hati-hati nenek-nenek, hati-hati nenek-nenek. Bocah bercanda tahu gedung 2 tahun ini diganjilin ke pantat kan setan betul. Ini jihad ini. Klasik pakai jihad menurut Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, perang. Kalau kepepet, kalau diperangi, perang. Jangan mundur ketemu musuh. Makanya ahli sunnah ada mengatakan, jangan lari ketika bertemu musuh. Jangan lari, lawan. Makanya kakek gue mengajar, lu teman, kalau lu jadi ustaz, pelajarin jangan ilmu agama dulu, ilmu keberanian, begitu. Sebab kalau ilmu lu punya keberanian kagak ditantangin orang, lu mendek, lu hantam ke orang matiin dulu. Dulu almarhum kayak Haji Bakri almarhum itu kalau ceramah kencang pada orang dia juga bisa begini juga kayak Haji Basim model gitu. Saya masih kecil, ini kiai kan main silat Haji Marjuki. Kenapa begitu? Karena dulu mah di zaman Belanda dakwah nggak galak repot. Sekarang Belandanya kan di sini Pak. Ini mama gua Belanda sih. Lah gua ngomong Pak mancing pada jengkel. Emang si Ustaz jangan suka dipakai dia mah ponakan gua. Apa kita ngomong mancing mulu? Lalu tukang mancing mang bagaimana urusan? Ini namanya Abu Jahal itu mangangnya aduh tapi jadi musuh. Perang boleh jihad Pak. Kristen Yahudi memerangi Indonesia lawan. Enggak perlu nungguin Jokowi. Jokowi kan lagi nggak mikirin perang, mikirin anaknya supaya jadi wakil presiden. Ini dia malah mikirin. Ya kan? Itu MK jihad kakek, MK bangsat bukan jihad itu. Aturan dirubah-rubah begitu, bocah pileran sudah jadi wakil presiden. Ini kan negara besar Pak, jadi RT berikut apalagi jadi wakil kepala negara. Bocah nggak ngerti apa-apa, itu bocah keluarnya melongo gitu coba. Saking anak presiden, kalau kan RT gua tendang itu gitu. Ayo akiu gua biar gua bukan wakil, bukan kuliah kayak dia. Aduh akiu gua sama dia, gua aduh sampai sama Jokowi. Apalagi ada ketua partai anaknya tiba pakai kacamata melongo di perapatan begini nih. Di fotonya, gua kata ini bocah pileran jadi dewan. Ada tuh lu liatin. Ya, di pantai ada. Gambarnya kuning kalau nggak salah gua liatin melongo gitu. Ini bocah kayak kurang gizi tapi banyak gizi. Pantar yang begitu di sidang paripurna itu timbang teprok tangan doang setuju. Bagaimana kalau Indonesia nanti kemasukan Cina lebih banyak? Setuju. Bagaimana kalau negara ini kita jual Kalimantan? Setuju. Dah, nenek-nenek. Oke. Ayo. Semenjak merdeka berapa pulau Indonesia udah hilang? Dijual mentah-mentah, Pak. Citayam. Ya. Ini jihad. Perang boleh. Kalau sudah memerangi di Indonesia ini perang, angkat senjata, angkat rencong, angkat kampak, hantam. Kalau seandainya kepepet. Kalau masih ada yang model begini, jangan ikutin itu aja. Ya. Yang terakhir jihad apa? Yang keempat, jihad yang dikatakan wadam ud-dururi wa maksumi. Bagi penyelenggara negara, jihad menjaga kemakmuran, menjaga kesehatan, menjaga keamanan. Jihad itu penyelenggara negara. Jangan main-main. Jangan enak-enakan jadi dewan, jangan enak-enakan jadi bupati, jangan enak-enakan jadi menteri.
Kalau kamu pengen jihad, jihad. Ada yang ngomong, Pak, anggota dewan lagi menyalon. Seandainya saya terpilih, maka gaji saya selama 5 tahun saya akan pasrahkan kepada rakyat. Gaji pokok cuma 10 juta 11 juta 300 gaji pokok tuh Dewan Kabupaten. Iya, itu malu kasihin gua. Lah orang yang bekas nyolong. Kagak ada yang tahu. Lah emang lu korupsi gua tahu. Lah uang tunjangan anggota Dewan Kabupaten tunjangannya gede, Pak. Boleh gaji cuma 11 juta. Pak Mariono ada nggak nih? Dengerin dia nih. Kalau ada sampai nama dia. Jangan pada sombong banget. Saya akan pasrahkan tai kudut yang kecil kali saya kasih rakyat. Yang kenyang malu, yang gede lu lalu kebaik. Apa lu ingat sama rakyat? Lagi mau nyalon bolak-balik maulid sambutan mulut tai leding saudara. Makanya kalau maulid segala ada dewan jangan suruh-suruh sambutan, apalagi ngasih 300 bisa gua tendang tuh. Enak aja kampanye tempat maulid gua lo. Kalau ngumpulin orang nggak cukup 6 juta 7 juta, lu kiai itu kumpulin kita dia ngasih 300 sambutan. Jangan boleh, nggak boleh, jangan. Goblok kiai begitu. Dibohong-bohongin 300.000 mau. Ini DKM sudah lamaan, DKM malah capean dia. Hati-hati Pak. Saya ngomong apa adanya. Ustaz jangan begitu ngapa Ustaz. Ustaz kan hati-hati kiai. Lah gua hati-hati juga, hati-hati banget ngomong. Ntar diomongin orang, emang gua tuh nggak ngomong. Ntar jelek-jelekin orang, mau jelek cakep tergantung orang yang menilainya. Saya tanya, Bapak punya bini. Kata Bapak cakep, kata siapa? Apa kata orang, apa kata Bapak? Kata Bapak cakep buat bininya. Iya lagi di rumah mau paling cakep sendirian. Begitu diajak kondangan, dia bisa paling jelek bini gua kan gitu. Iya. Makanya kalau sesungguhnya apapun harus diukur dengan sama-sama. Ukur baju nih, boleh kita yang ukur. Tapi cakep apa kagaknya orang lain kan banyak melihat. Saya pakai jas begini, ini ukuran lu bagus banget Pak. Lawannya rada mahal. Maaf nih ya, ini lawan begini drill nih. Tahu nggak? Drill nih, ini 113.000 semeter. Terus stilonya mahal. Nah, yang ngajakin di Hono, King Taylor Bogor. Berapa? 1.800. Kancingnya terus terang nih. Gua tembok dia tahu. Kancingnya ketahuan nih, ketahuan nih 7.001. Nih, di jas gua bengik, jas gua 3 juta di badan gua. Belum nih, fosil berapa nih? Lu biar tahu deh. Ini yang begini 8,5. Kata masa murahan nih 6 juta. Makanya kadang-kadang kalau manggil kiai, ukur dari pakaiannya gua kudu kagak ukur. Ustaz mah kudu rapi, tapi kan kalau yang pakai yang murah mah kagak enak Ustaz, kagak keren begini. Ini kan gua boleh liatin Bapak Ibu ngomong liatin saya keren ya? Ya. Betul ya? Lah iya Pak, mantap ngeliat begini coba. Kalau Ustaz ceblek. Apa? Saya ceramah kemarin nih, pakaian asal jadi. Apa kata panitia? Udah kasih dah 250, buset. Jadi habis gua dah. Ini cakep kudu kata rame-rame ya. Makanya rakyat itu, dewan itu cakep kudu rame-rame, jangan kata dia doang. Gua bener talented. Musola gua bongkar san. Gua bongkar kagak datang-datang kudu jadi setan. Untung gua punya ilmu juga kayak dibahasin duit datang sendiri. Lalu kata tiba ngecek proposal lah berhenti gua menjadi dia. Lo mau ngapain ngecek? Lo orang Islam banyak kan kita lagi ngecek. Gue mah nggak pernah ada Kristen lagi ngecek pakai sesek. Cuma terus nggak tapi setuju yang begitu Pak pribadi Abdul Rahman mah terserah bapak-bapak mah. Kalau udah mati pasti kacak 7 tahun nggak jadi. Mana itu yang dibahasin ya? Di masjid yang begitu di mana itu ya? Di Indonesia. Harus ada orang kaya yang berani. Ini semua gabungan nih. Kalau nganjurin ustaz-ustaz kita doang ini bener kata Haji Basim, ceplek. Lah kudu ada orang kaya nih Haji Ishak, bagaimana caranya supaya tarik? Jangan Haji Asmat dong dikata kaya, yang lain ada kaya, berani sini. Ini orang yang kaya mendek, jangankan lagi subuh gabungan modalin, subuh gabungan maulid rapat paling pojokan. Bagaimana TRT jangan ke musola, jangan ke masjid kata RT. Saya 1 juta. Pojokan lagi calon tanah, emang kagak pernah datang emang dia mau musyawarah doang. Emang objek mulu. Gimana Bang? 4 juta kiai saya yang bayar. Orang yang kaya. Gimana Bang?
ngikutin yang mana lu? Setan kayak yang begitu. Makanya gua mah punya ilmu tulung apa? Gua pengen teluhin yang kayak yang begitu tuh. Gua mati-matiin dia mendingan ngapain di kampung di bang nyelap doang, bikin jadi cakrak doang. Disuruh banyak orang kaya, Thailand dik mulus dilangsak tuh gimana urusan. Tapi sama berkat malah satu yang kayak yang begitu. Sama duit kagak mau, sama berkat kok kagak berhubungan, bisa bagi kagak menghargain gua bisa. Bagaimana gua ngehargain lu pelit. Maaf yang pelit nih, pasti ada orang pelit di sini, pasti ada sih. Hah? Kalau musuh gabungan ngilihin gocengan 2.000-an, gocengan 2.000-an. Emang apa yang 20 masukin itu? Gue mah kesian Haji Sueb sampai matanya sampai pada lamun. 20.000 sama 100.000 birunya. Masukin ke amplop gua. Waduh kacau. Lihat tuh. Mana tugasnya? Tugasnya para penyelenggara negara saat ini, bahagiakan rakyat, jaga keamanan rakyat. Jangan cuma pengen jadi penyelenggara negara, rakyat dibohong-bohongin mulu. Jangan jadi anggota dewan, adres buat rakyat mulu. Akhirnya nol. Dari sekarang udah masang banner, itu banner udah berapa juta? Coba dapat kasih ke masjid, kasih yatim, neng. Apalagi yang kira-kira yatimnya emaknya rada bagus, nggak apa-apa itu. Jadi bagus semua. Ustadz Lagu ngomong kata Haji Ishaknya, saya kalau diskusi sama dia, saya makan kalah baik. Dia mah tua juga jago. Ya saya mah muda juga kurang jago loh bang begitu mah. Bang dia mah rada berani sama bini, kalau kita mah kagak. Aja ke Palestina kemana sama saya. Ntar kita ke Palestina yuk. Hebat juga Haji Ishak, nggak tahu nyari janda. Wah. Lah saya disuruh nikah lagi kagak berani. Saya terus terang kemana disuruh ngobrol gitu. Bini mah kalau punya duit juga ya namanya maulid ada juga duit pak. Bini romanya bangun udah pagi sebelum udah masak air itu menjelang air. Bini Ustadz tuh aku ini RT gimana? Duit rada banyak, ya ceramah juga ada juga, dapat kali 100 juta mah tahun ini. Ini ada yang mau pinjem buat apa? Jangan deh. Kalau gue mau nungguin, mama nungguin deh, gue mau hajatan minjem apa ya? Kata bini begini, emang bapak romannya gelisah banget, kenapa sih pak? Ya kagak gelisah, gue mau belajar Ibrahim baik. Ibrahim apa? Ibrahim pelangap-pelongo gue mah. Emang apa? Ibrahim itu dulu sama Siti Sarah, pelangap-pelongo. Siti Sarah cerdas. Lu mau gak jadi bini yang cerdas? Ya buku, emang gue goblok gue. Nah begini Siti Sarah nih, melihat Ibrahim pelangap mau ditanya, abang mikirin apa? Kalau abang pengen nikah lagi, ayo. Begitu mah. Ustaz, itu pagi ditendang pak. Pakai jadi nyeduh kopi. Jangan dulu aja saya duduk dulu kalau ceramah ini. Tenang dulu, dia udah kasih kode, udah siap. Dia mah punya warung, kita mah kagak ya. Jangan samain lagi tukang jamu sama warung. Kalau pegawai negeri jangan samain tukang warung. Kita kayaknya ngukur dia, ngukur kita apa ya? Makanya tukang warung jangan ngukur petani jangan ngukur. PNS jangan ngukur penceramah. Dia ngukur diri sendiri baik. Nah ini yang kadang-kadang ngukur bareng-bareng begini nih. Udah dulu. Ini ngukur kagak ngukur rame-rame begini nih ibu. Ngukur bareng-bareng Ji, jangan mentang-mentang lu pengen kaya, gue juga pengen kaya betul. Saudara saya dia mah cuma namanya doang Nabi Sueb. Udah gitu sepuluh begini. Ukuran gue kagak bisa. Lu kan penceramah, lu tukang dagang kagak kekejar. Nih model begini gue ceramah, kalau di mana-mana 3 juta, lu 3 hari dagang kesumpah baru. Habis dah gue ngomongnya. Gue kalau lagi ceramah jangan suka ada yang darah diri begitu nyuruh udah gratis kan enak banget ceramah gue. Orang-orang bayar pengen lama, gratis pengen lama, apa kan goblok umat yang begitu. Diam duduk lo. Biar lo tuan lu gak begini berantem gue tekelan sudah. Pesona tuh. Berarti kaki pesona. Lupuh lu ya kita. Saudara saya berarti begitu saudara lah, tetangga sama saya saudara. Kaki dia sama kaki saya sama. Hati-hati kita satu kakek jangan berantem. Ya,
jihad. Nikah lagi jihad, Ci. Nah, kata Haji Ishak, buat saya sangat jihad, buat dia. Tapi kalau jihad menurut kita, kalau menurut bini tua kira jihad bukan? Lagu. Betul kan? Saya pernah udah nikah lagi begitu, bener. Haji Suhaib tahu, ponakannya si Fitri anak Haji dulu. Maka sabar banget kata Haji Suhaib. Bini Ustaz malah disuruh nikah lagi, Ci. Kemarin udah nikah lagi. Bener mah, bener. Syaratnya satu. Abi kalau udah mati, Umi kalau udah mati, Abi silakan nikah lagi. Iya ya, kapan matinya ini? Nah, kalau perempuan harus iddah 4 bulan 10 hari. Kalau laki mah nggak kudu iddah. Umi mati Jumat, Abi pagi lagi Sabtu, silahkan nikah. Kan kita ada girang tuh, alhamdulillah. Bini gue tiba bawedin Allahumma sahili qalba hati kulubil Fitriyah binti Haji Abdul Rosid Kamalayan kal hadid dari Dauda. Itu doang tuh 7 kali Jumat. Terus rumah Ben nyuruh kawin lagi. Gua katanya wirid mantap juga ini. Akhirnya gua kayak tenang nih wirid. Gua ngambil dia di jauh di Jawa Tengah. Akhirnya bagaimana? Kata bini saya, udah besok nikah lagi. Mau memang kalau pas idah. Setuju. Kalau Umi udah mati, kalau kita ngarep-ngarep gimana caranya nih? Jahatnya laki-laki itu kalau udah lagi egois. Udah akhirnya Abi mau nikah nih. Umi hari Jumat meninggal, Abi Sabtu pagi nikah, enggak apa-apa. Cuma ngerti, Sabtu pagi Umi dipendem, malam Minggu malam pertama Umi ada tempat tidur. Udah, garis makul sidus syariah apa yang pertama? Ayo mengenal Allah, jihad, amin. Melaksanakan sholat 5 waktu rukun Islam yang 5, jihad. Perang kalau kepepet, ke Palestina nggak usah. Dengan apa? Dengan duit doang dah, dengan doa. Ada kiai yang mengatakan nggak perlu didoain, sesama muslim mendoakan, sesama satu agama mendoakan, satu agama, satu saudara, satu iman yang tertindas, doakan dia. Kenapa? Ini Palestina dikerubutin 6 negara, Pak. Bukan Israel. Israel mah anjing gego, beraninya rame-rame doang. Gong. Israel, Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, itu negara-negara bangsat itu. Bahkan nonton bola ngebawa bendera Palestina dilarang masuk stadion. Kalau di Indonesia begitu, gua matiin stadion dulu, jangan kata gua. Setan. Ya udah ngata setan kencang banget, gua mau nyampe ke sono mah. Kalau nggak pakai duit juga ke sono. Donasi dah, insya Allah ya. Kemudian kita doa setiap subuh pagi. Pakai kunutnya, ya nazilah kita minta pada Allah agar Palestina yang tertindas bebas dari segalanya, amin. Haji Suhaib didah kemudahan. Itu saja. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung sekarang Pak ya. Haji Suhaib, Pak Haji Suhaib. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya mengajak pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga langkah kita dari rumah setiap Ahad subuh mendapat Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya sehubungan dengan pada saat ini terjadi tragedi peristiwa yaitu peperangan di Palestina, tadi disampaikan oleh Saudara Rahman. Kita prihatin sekali kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah hancurkan musuh-musuh kita. Allah selamatkan kaum muslimin yang ada di Palestina. Juga termasuk Allah selamatkan Masjidil Aqsa. Ya, kita baca surat Al-Fatihah sebentar ya. Kita langsung sebentar sedikit lagi. Saya janji lagi minggu lalu, Ahad lalu, bawa duit yang gedean, ya. Bawa duit yang gedean. Ustaz Abdullah tadi minjem duit sama saya. Ya. Tuan, tangannya tuh. Ya. Paling sedikit segini, ya. Paling sedikit segini, paling sedikit ya. Baik. Mudah-mudahan segala sesuatunya berkat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma ansur al-walimin. Allahumma hafiz Masjidil Aqsa. Ya. Ala hasinnya Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya na'budu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslim li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin